Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Wijaya di channel seputar tani, channelnya Wong Tani Sugih. Oke, untuk dulur-dulur petani seluruh Indonesia, setelah sekian lama tidak upload video, kini channel seputar tani aktif kembali ya dulur-dulur semuanya. Berhubung kemarin sarana prasarana untuk upload videonya nggak ada, jadi mohon maaf untuk ini tidak upload video. Untuk saat ini channel seputar tani akan membahas tentang tanaman kita saat ini. Seperti dilihat di layar, kita sedang menanam kacang tanah. Ini usia 60 HST. Jadi ini kacang tanah milik kita usia 60 HST. Ini sudah mulai fase pengisian buah. Jadi nanti kita akan membahas tentang tanaman kacang tanah, bagaimana cara berbudidaya tanaman kacang tanah agar berbuah banyak dan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang obat-obatan, baik obat-obatan untuk herbisida untuk tanaman kacang tanah kita, obat-obatan untuk pencegahan hama pengganggu, untuk buah, untuk pertumbuhan dan segala macamnya akan kita bahas seperti yang akan kita tampilkan pada layar berikut ini. Oke, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang herbisida yang kita gunakan pada tanaman kacang tanah kita untuk tahun ini. Kita menggunakan merek dagang Agil dengan bahan aktif Propaquezafon. Herbisida Agil ini sangat cocok digunakan untuk tanaman kacang karena sifat dari herbisida Agil ini membasmi rumput yang berdaun sempit. Untuk aplikasinya kita semprotkan pada tanaman kacang yang sudah berusia 17 hari sebelum memasuki fase pemupukan. Jadi pemupukan kita lakukan pada saat usia 20 hari setelah tanam. Setelah itu usia 25 hari kita akan melakukan pembubuhan tanah atau penggemburan tanah yang tujuannya agar tanaman kacang kita berbuah banyak dan menghasilkan buah yang maksimal. Untuk selanjutnya kita menggunakan obat jenis hantu. Ini produk dari Jimmy. Jadi namanya hantu, singkatan dari hormon tanaman unggul kalau tidak salah. Ini berfungsi untuk pertumbuhan tanaman. Jadi apabila tanaman kita semprot menggunakan hantu ini atau hormon tanaman unggul ini, maka dia nanti akan banyak sekali buahnya. Jadi akan menghasilkan banyak sekali calon-calon buah. Jadi akarnya akan sangat banyak. Bisa kita lihat akarnya sampai di ujung-ujung pangkal tanaman kacang tanah kita. Jadi kita saksikan di sini, kelihatan enggak? Nah, ini akarnya sangat banyak. Inilah calon-calon buah. Ini yang di atas memang kemungkinan besar tidak akan terjadi pembuahan karena terlambat untuk sampai ke tanah. Namun yang di bawah itu sudah sangat banyak sekali. Jadi dengan disemprotkannya hormon hantu tersebut dari produk Jimmy itu akan menghasilkan buah yang sangat banyak, lebat, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang melimpah. Untuk obat selanjutnya ini masih dari produk Jimmy hantu. Jadi untuk melanjutkan di saat memasuki proses pembuahan, usia memasuki usia 40 hari, kita sudah bisa menyemprotkan Jimmy hantu untuk pembuahan. Bedanya tadi gambarnya gambar daun, kalau ini gambarnya ada gambar anak kecil sedang memegang sayuran, kayaknya sih pare itu, untuk membedakan mana yang pembuahan dan untuk pertumbuhan. Ini memang bersifat organik tapi sangat bagus. Bisa kita lihat tanaman kita sangat subur, sangat hijau,
tinggi, akarnya banyak, terus calon buahnya juga banyak, pengisian buahnya bisa maksimal, bisa padat, berpengaruh juga terhadap rasa, kualitas yang dihasilkan dari tanaman yang kita semprot dengan produk dari Jimmy Hantu tersebut. Ini dia si raja pembesar umbi. Ini salah satu obat buah yang direkomendasikan oleh kita para petani di sini. Ini untuk penyemprotan kacang tanah. Ini sebenarnya spesialis untuk pembesar umbi. Tapi kalau untuk kacang tanah, untuk tanaman jagung juga luar biasa. Kalau untuk tanaman padi tidak direkomendasikan karena saya pernah mencoba itu buahnya pada pecah karena nggak kuat. Kita lihat kandungan fosfat dan kaliumnya, fosfatnya 35, kaliumnya 60, mengandung boron aktif juga. Ini 1,5 hektar biasanya kalau tanaman kacang habis 1 botol ini 1,5 liter. Jadi seperti kita ketahui tanaman kacang itu sangat membutuhkan banyak sekali fosfat dan kalium. Jadi ini adalah salah satu yang sangat cocok, salah satu obat buah yang sangat cocok. Harganya juga relatif tidak terlalu mahal, namun kandungannya yang sangat besar. Ini nanti kacangnya akan cepat mengisi, jadi kurang dari 90 hari biasanya kita sudah siap untuk dipanen. Pengisiannya juga sempurna, terus rasa dan kualitas isinya itu juga sangat luar biasa bagus. Yang terakhir, ini sudah tidak asing lagi di para kalangan petani seperti kita, fungisida skor, fungisida sistemik berbentuk pekatan. Ini kita gunakan, kita semprotkan 3 kali juga, 1,5 hektar kita habis 250 tambah yang kecil itu 80 mili. Jadi kita habis 1 botol yang tanggung ini sama yang kecil 1, kita semprotkan 3 kali. Kadang orang bertanya kenapa kok kacang tanah disemprot skor gitu kan. Karena kacang tanah itu juga banyak penyakit yang terkait dengan jamur atau fungi. Selain itu, seperti kita ketahui, skor ini adalah andalan petani untuk meningkatkan bobot tanaman atau bobot buah, bobot umbi pada tanaman. Jadi kalau di padi kita selalu menggunakan skor, kalau di kacang kita juga menggunakan skor. Tapi kalau yang lebih bagus lagi sebenarnya masih produk dari Syngenta, itu adalah Amistar Top, tapi harganya luar biasa mahal. Jadi kita putuskan untuk tahun ini kita tetap menggunakan skor ini. Ini selain untuk mengobati jamur, mencegah jamur, ini juga bisa mempercepat masa panen. Kalau kita sering nyemprot skor ini, kacang juga akan cepat panen. Makanya kita di wilayah petani tempat kita itu tidak sampai 90 hari rata-rata kita sudah panen. Jadi skor ini sebagai istilahnya penutup lah, ini yang paling kita andalkan kaitannya dengan penanaman kacang tanah. Mungkin itu obat-obatan kita review untuk tahun ini kita menanam kacang tanah. Untuk beberapa hari ke depan, mungkin sekitar 10-15 hari ke depan, ini ada kawan kita juga yang panen. Ini kalau di tempat kita ahlinya kacang tanah, dia bilang gitu. 1 hektar itu bisa tembus sampai 7 ton. Tapi tahun ini coba kita review, kita lihat mungkin ya plus minusnya di 5-6 ton per hektar panen kacang tanah. Jadi panen basah dari ladang ya, untuk hasil 6 ton itu. Jadi ini penutupnya kita menggunakan obatnya skor 250 EC. Oke, itulah tadi kita telah mereview obat-obatan yang kita gunakan dalam budidaya tanaman kacang tanah kita di tahun 2021 ini. Jadi bisa kita lihat aplikasi dari obat-obatan itu hasilnya seperti ini.
subur, tinggi, sehat. Oh iya, tadi kelupaan, ada satu obat yang kita gunakan untuk pencegahan hama ulat. Kita menggunakan produk dari Emasel atau produk-produk yang lainnya. Kita biasanya sih kalau untuk ulat kita tidak terlalu ini, karena sifatnya dia hanya mengganggu di daunnya. Jadi kita semprot pakai Emasel. Ada juga kemarin kita pakai Metindo, atau yang lebih bagus pakai yang produk Prevaton. Itu kalau memang serangan ulatnya, kalau bolong-bolong sedikit seperti ini kan ulat gerayak ya. Kalau kayak gini, mohon maaf, kalau kayak gini ini ulat gerayak. Jadi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap polong. Jadi untuk ulatnya kita obatnya ya seadanya. Kadang juga ada yang pakai sidametrin, ada produk-produk di pasaran yang murah-murah saja. Yang penting efektif untuk membunuh ulatnya. Jadi mungkin itu review kita untuk tanaman kacang. Nanti kalau sudah panen kita review lagi. Sampai di sini dulu review kita terhadap perawatan kacang tanah kita. Ini cara budidaya tanaman kacang tanah yang benar menurut kita. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan di video-video yang selanjutnya. Salam Wong Tani Sugih.